Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Toys of Terror. Film ini telah rilis pada tanggal 27 Oktober tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah besar untuk merayakan hari Natal. Akan tetapi rumah yang mereka tinggali memiliki masa lalu yang kelam. Di tempat itu tiba-tiba mereka mendapatkan teror dari sekumpulan boneka yang ingin membunuh. Apakah keluarga itu bisa selamat dari boneka menyeramkan itu, atau justru sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah sakit khusus untuk anak-anak. Tempat itu bernama Saint Germain yang telah didirikan sejak tahun 1918. Tak berselang lama muncul seorang misterius dengan membawa sebuah peti. Peti itu lalu ditaruh di depan rumah sakit itu. Beberapa menit kemudian salah satu suster langsung keluar dan membaca isi surat tersebut, yang menyatakan bahwa di dalam peti itu terdapat mainan anak-anak. Tapi anehnya ketika suster itu masuk membawa peti itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan, dan film pun dimulai. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang akan pergi ke sebuah rumah. Keluarga itu terdiri dari sang suami bernama David dan istrinya yang bernama Hannah, serta ketiga anak mereka yang bernama Zoe, Franklin, dan juga Alicia. Sebelumnya, Hannah dan David adalah duda dan juga janda. David memutuskan untuk bercerai dengan istrinya karena istrinya ketahuan berselingkuh. Ia pun memutuskan untuk berpisah dan David mendapatkan hak asuh anaknya. Kemudian David pun bertemu dengan Hannah yang merupakan seorang janda dengan dua anak. Karena mereka merasa ada kecocokan, mereka pun akhirnya menikah. Tetapi setelah pernikahan, anak David yang bernama Alicia tidak begitu menyukai Hannah. Di perjalanan Alicia menanyakan nama tempat yang akan mereka kunjungi. Hannah menjawab bahwa mereka akan pergi ke tempat yang bernama Saint Germain. Alicia mencoba mencari di Google tentang lokasi tersebut. Akan tetapi, Hannah langsung melarangnya. Singkat cerita mereka pun tiba di rumah tersebut. Nah, rumah ini merupakan rumah yang sama seperti di awal film. David dan Hannah rencananya ingin memperbaiki dan merenovasi rumah tersebut agar bisa dijual kembali kepada orang lain. Tak lupa mereka juga dibantu oleh seseorang bernama Emmett yang juga ikut serta memperbaiki rumah tersebut. Di dalam sana, Emmett ternyata sudah memperbaiki beberapa kerusakan di rumah itu. Para anak-anak lalu disuruh untuk menempati ruangan di lantai 1 dan juga lantai 2. Sedangkan lantai 3 masih dalam keadaan rusak dan belum bisa ditempati. David dan Hannah lalu melarang keras ketiga anaknya untuk naik ke lantai 3. Saat Alicia masuk ke dalam kamar dan melihat ke arah luar jendela, tiba-tiba muncul seorang anak yang menyuruhnya untuk lari. Di belakang sana ternyata terdapat boneka lebah. Alicia merasa bingung karena tadi saat masuk bonekanya sama sekali tidak ada. Oleh karena itu Alicia langsung memberitahu kejanggalan ini pada pembantu di keluarga mereka yang bernama Rose. Rose lalu menjawab bahwa Alicia sedang berhalusinasi karena kecapean. Mereka yang sedang berkeliling tiba-tiba menemukan sebuah peti yang berisi banyak mainan anak-anak. Zoe dan Franklin langsung mengambil mainan tersebut. Kemudian David menghampiri Alicia untuk mencoba membujuknya agar bisa lebih dekat dengan Hannah. Akan tetapi karena Alicia masih sayang terhadap ibunya dulu, ia belum bisa melakukan hal itu. Saat David sedang berbincang-bincang dengan Hannah, mereka dikagetkan dengan jatuhnya boneka monyet. Tetapi mereka mengabaikan kejanggalan tersebut. Tak terasa malam pun tiba. Rose tiba-tiba terbangun dan berjalan menuju ke lantai bawah. Di bawah sana Rose sangat terkejut ketika melihat banyak sekali anak-anak kecil. Ia juga melihat boneka yang menyeramkan. Tak lama setelah itu dia pun terbangun dari mimpi buruknya. Ia lalu mengambil mainan yang dipegang oleh anak-anak dan mengembalikannya ke tempat semula. Tetapi ketika sudah menaruhnya, ia mendengar suara-suara aneh. Tiba-tiba muncul makhluk seperti kelelawar yang menyerang Rose. Keributan yang terjadi membuat David, Hannah, dan juga Alicia menjadi terbangun. Hannah lalu menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Rose berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Alicia yang merasa curiga langsung masuk ke dalam kamar Rose. Di sana, mereka mulai bercerita bahwa keanehan yang dirasakan Alicia juga dirasakan oleh Rose. Mereka lalu mencari di Google mengenai tempat yang sekarang mereka tinggali. Terbukti bahwa terdapat suatu insiden yang tidak bisa dijelaskan. Mereka menyimpulkan bahwa Hannah tahu sesuatu tentang rumah ini, karena rumah ini memang sengaja dibeli olehnya.
Keesokan harinya mulai terjadi hal yang aneh pada anak-anak, di mana ketika anak-anak dipanggil mereka tidak menjawabnya. Tidak hanya itu saja, mereka juga membawa peti berisikan kumpulan mainan untuk dibawa ke lantai 3. Padahal mereka sudah dilarang oleh ayah dan ibunya, mereka tetap mau naik ke atas. Lebih terkejutnya, mainan di dalam sana bisa bergerak dengan sendirinya. Rose dan juga Hannah yang menyadari bahwa anak-anak bermain di lantai 3 langsung mulai menghampirinya. Ketika sampai di atas, Hannah sangat marah pada anak-anaknya. Saat ia ingin menghampiri anak-anak, tiba-tiba papan yang digunakan sebagai pijakan tidak kuat untuk menopang. Alhasil kaki Hannah pun tersangkut. Tetapi dengan sangat hati-hati mereka berhasil membawa anak-anak turun dari situ. Karena geram, Hannah pun langsung mengembalikan mainan itu ke tempat asalnya. Bersama dengan itu, Rose dan Alicia mencoba menanyakan tentang apa yang terjadi di rumah ini dan kenapa di rumah ini bisa ditutup selama beberapa tahun. Di situ, Hannah tidak mau menjawab pertanyaan itu. Saat David pulang membawa pohon Natal, Hannah langsung memberitahu David bahwa anak-anak sudah berani naik ke lantai 3. Emmett lalu memutuskan untuk mengambil beberapa kayu dan segera menutup akses pintu masuk menuju lantai 3. Mereka lalu mulai memasang hiasan pohon Natal. Kemudian, Hannah menyuruh anak-anak untuk segera tidur agar besok bisa merayakan hari Natal. Sementara di atas, Emmett yang ingin menutup jalan menuju lantai 3 tiba-tiba mendengar suara dari dalam. Dia mengira bahwa anak-anak berada di lantai 3. Alhasil dia pun segera mengecek ke sana. Karena keadaan yang sangat gelap, membuat Emmett kesulitan untuk mencari anak-anak. Padahal sebenarnya, anak-anak berada di tempat tidur. Di sana Emmett kaget ketika melihat bonekanya bergerak dengan sendirinya. Karena papan pijakan yang tidak kuat menahan berat badannya, membuatnya langsung terjepit. Hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana Emmett langsung tertusuk serpihan papan yang membuatnya menjadi sekarat. Mereka semua yang ada di bawah mendengar suara kebisingan dari atas. Mereka lalu mengecek keadaan Emmett dan benar saja Emmett sudah sekarat akibat tertusuk. Karena hal itu David pun rencananya ingin membawa Emmett ke rumah sakit. Sebelum itu, David menyuruh Hannah mengambil gergaji untuk memotong kayu tersebut. Walaupun di luar sedang ada badai salju, David tetap ingin pergi ke rumah sakit. Dia berjanji akan segera kembali. Di perjalanan tidak disangka, salah satu boneka berdiam diri di kursi. Boneka itu lalu membuat Emmett menjadi meninggal di tempat. Tak lama setelah itu, David langsung dikejutkan oleh boneka tersebut yang membuat mobilnya menjadi oleng. Ia pun mengalami kecelakaan dan terpaksa untuk jalan kaki menuju ke rumah. Sementara di rumah mereka berdoa agar David tidak terjadi apa-apa. Hannah kemudian menceritakan pada Rose tentang apa yang terjadi di rumah ini. Diceritakan beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang meninggal akibat suatu penyakit. Nah, sang ibu dari anak ini tidak terima kalau anaknya meninggal seperti itu. Sang ibu mengira bahwa rumah sakit ini tidak becus untuk mengurus anak yang sedang sakit. Alhasil, ibunya ini ingin membalaskan dendam dengan cara membawa sebuah peti yang di dalamnya berisi boneka untuk diberikan pada anak-anak yang ada di rumah sakit itu. Tetapi boneka yang diberikan itu di dalamnya berisi kutukan, di mana kutukan ini sengaja diberikan oleh sang ibu untuk membalaskan kematian dari anaknya. Nah, kutukan ini membuat boneka-boneka itu hidup dan membunuh anak-anak serta suster yang ada. Nah, setelah kejadian itu, rumah sakit ini ditutup dan sama sekali tidak ada yang membeli. Hingga bertahun-tahun lamanya kemudian Hannah membeli rumah tersebut. Sebenarnya Hannah berharap agar rumah itu bisa direnovasi dan dijual kembali ke orang lain dengan harga tinggi. Setelah bercerita itu, Hannah langsung kembali ke ruang tamu. Di sana dirinya sangat terkejut karena semua kado Natal telah rusak. Alhasil, Hannah ingin membakar salah satu boneka itu. Saat ingin membakarnya, tiba-tiba bonekanya menjadi hidup. Setelah itu, Hannah menyuruh anak-anak untuk kembali ke kamar. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba boneka di pohon Natal hidup dan langsung mencekiknya. Beruntung, Alicia datang menghancurkan boneka tersebut. Setelah itu mereka semua pergi ke tempat anak-anak. Tetapi anak-anak ternyata malah pergi ke lantai 3. Boneka itu menyuruh anak-anak untuk segera meloncat dari ketinggian. Karena pintu itu terkunci, Hannah memiliki ide untuk memanjat bekas kerusakan yang dibuat oleh Emmett sebelumnya. Saat sudah sampai di atas, Hannah mencoba menghentikan anak-anak tetapi tidak berhasil. Lalu, Rose memutuskan untuk keluar dan memanjat menggunakan tangga yang sudah disediakan sebelumnya. Singkat cerita, akhirnya Rose berhasil menyelamatkan anak-anak. Alicia kemudian menyuruh Rose untuk mengambil semua mainan itu untuk dimasukkan kembali ke dalam peti.
Alicia kemudian mulai menyadari bahwa salah satu boneka monyet sama sekali tidak terlihat. Ternyata boneka itu bersembunyi di belakang Rose. Dia langsung menusuk Rose selama beberapa kali di bagian punggung, yang akhirnya membuat Rose terjatuh dari ketinggian. Boneka itu terjepit di antara tubuh Rose. Lalu Alicia yang bersedih mengambil boneka itu untuk dimasukkan ke dalam peti. Bersama dengan itu, David tiba di rumah dan melihat Rose telah meninggal. Mereka lalu memutuskan untuk membakar peti itu guna memusnahkan kutukannya. Esoknya mereka pun pergi dari tempat itu dan segera kembali ke rumah. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan arwah Rose yang sedang membacakan dongeng untuk arwah anak-anak di rumah sakit itu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.